apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Naked Vengeance yang dirilis pada tahun 1985. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang kehilangan suami, ibu dan ayahnya akibat sebuah kasus pembunuhan. Ia pun mencari tahu pelakunya dan membalaskan dendam itu dengan cara yang berkali-kali lipat lebih kejam. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang sangat harmonis. Istrinya bernama Carla. Dia menjalani kehidupan yang diimpikan banyak wanita, yaitu memiliki suami tampan dan sangat kaya raya yang bernama Haris. Pada hari itu, Carla berulang tahun sehingga mereka berencana mengadakan makan malam spesial. Keduanya pun sangat berbahagia merayakan ulang tahun Carla di sebuah restoran yang mewah. Lalu setelah mereka bersiap pulang, mereka melihat seorang perempuan yang sedang diserang oleh penjahat. Hal itu membuat Haris bergerak untuk menolongnya. Namun siapa sangka penjahat tersebut memiliki sebuah pistol dan melawan Haris sampai ia terbaring kalah. Carla sudah berusaha berteriak meminta bantuan, tetapi orang lain justru menutup pintu rumah sehingga mereka tak mampu melawan ketika penjahat itu menembak suaminya. Kejadian ini berlangsung hanya beberapa detik sampai polisi datang dan gagal mengejar pelaku penembakan. Di sanalah Carla menyadari bahwa malam ulang tahunnya berubah menjadi petaka karena sang suami tidak mampu terselamatkan. Tak lama kemudian, prosesi pemakaman dilakukan dan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Carla pribadi. Dia pun bertekad mengusut pembunuh suaminya lewat seorang detektif. Namun ternyata proses pencarian sangat tidak mudah karena tidak ada orang yang mau memberikan kesaksian. Salah satunya adalah orang yang menutup pintu. Mereka enggan terlibat karena mungkin mempertimbangkan keluarganya yang takut terancam. Sementara wanita yang ditolong juga memilih bungkam karena diketahui wanita itu merupakan pecandu sehingga kesaksiannya sulit diterima. Dari situlah sang detektif berjanji akan menghubunginya jika menemukan bukti lainnya. Dan selama penyidikan ini dilakukan, Carla lebih baik tinggal di rumah orang tuanya demi keselamatannya. Maka dari itu, Carla berangkat menuju ke rumah orang tuanya yang tinggal di satu kota kecil wilayah Amerika. Dan setelah beberapa jam dalam perjalanan, Carla berhenti di pom bensin hingga bertemu mantan pacarnya yang bekerja di sana. Dia bernama Charles dan mengenalkan pula temannya yang bernama Sparkly. Charles lantas memujinya karena sejak dulu Carla masih tetap menjadi perempuan cantik idaman di kota. Namun ia merasa kurang nyaman ketika pria itu beranggapan bahwa dia telah bercerai dengan suaminya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Carla langsung disambut oleh ayah dan ibunya. Carla juga berkenalan dengan Timmy. Dia adalah tukang kebun yang bekerja di rumahnya. Dan selama beberapa hari berada di sana, Carla pun akhirnya memberanikan diri keluar untuk pergi berbelanja. Saat dalam perjalanan menuju ke supermarket, tiba-tiba sebuah mobil truk sengaja berhenti menutupi jalannya, di mana sang sopir segera keluar dan menggodanya secara terang-terangan. Sampai kemudian datang seorang polisi bernama Katz yang berusaha menengahi keributan mereka. Oleh karena itu, Carla langsung menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun sang polisi malah memintanya menyerahkan SIM-nya dan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat menyudutkan. Setelah diizinkan pergi, Carla pun tiba di supermarket untuk membeli beberapa potong daging, di mana tukang daging itu mengajaknya berkenalan karena menyadari bahwa Carla merupakan seorang pendatang baru. Pria itu mengenalkan diri dengan nama Fletch dan secara frontal mengajaknya bertemu di luar. Namun seperti sebelumnya, Carla menolak semua laki-laki karena belum bisa melupakan mendiang suaminya.
Malam harinya, orang tua Carla berpamitan keluar kota untuk liburan. Carla pun menolak untuk ikut, sehingga dia tetap di rumah selama ibu dan ayahnya pergi dalam beberapa hari. Malam itu juga, Carla mencoba hangout ke satu bar yang cukup terkenal. Di sanalah dia melihat Charles yang sedang menongkrong bersama sekumpulan pria. Dia juga bertemu dengan Estelle dan suaminya yang merupakan teman masa sekolahnya. Namun semakin lama mereka mengobrol, Estelle justru menyindirnya karena memiliki kehidupan yang lebih berhasil. Obrolan tersebut membuat Carla merasa terganggu sehingga dia meninggalkan temannya untuk minum di bar. Namun meski sudah berpakaian sangat sopan, Carla masih juga menarik perhatian bartender yang merupakan laki-laki hidung belang. Hal itu membuatnya tak sungkan melayangkan tamparan sebelum meninggalkan tempat itu. Lalu ketika Carla bersiap pulang, tukang daging yang berkenalan dengannya tiba-tiba muncul dan memaksa ingin mengantar pulang. Otomatis Carla langsung menolaknya, namun pria itu menyudutkannya di mobil hingga ia terpaksa menendangnya. Bahkan tidak selesai sampai di situ, Carla belum juga menemukan tempat aman ketika tiba di rumahnya, di mana Timmy membuntutinya dan mengintip kegiatannya yang sedang berganti pakaian. Tindakan tersebut membuat Carla serius melaporkannya kepada pihak berwajib. Dia pun menemui Sheriff Katz dan memberitahu pelecehan yang dilakukan oleh Timmy dan Fletch malam tadi. Carla berharap polisi memberikan hukuman yang adil, namun pria itu justru menganggap kejadian ini adalah sebuah hal yang lumrah. Di belakang sikapnya yang terkesan masa bodoh, Katz mengambil tindakan dengan menegur Fletch secara langsung. Ia memang tidak menangkapnya, tapi memperingatinya sebagai seorang teman agar Fletch segera menjauhi Carla. Hari pun bergulir hingga bar milik Ray dikunjungi oleh teman-temannya. Mereka adalah Charles, Fletch, Sparkly, Arnie yang bekerja sebagai supir truk, dan ada pula Timmy yang sebenarnya masih di bawah umur. Mereka adalah kumpulan pria yang ditolak oleh satu perempuan yang sama, yaitu adalah Carla. Di sanalah Timmy pamer kepada mereka bahwa ia bekerja di rumah Carla dan seringkali mengintip kegiatannya. Dia juga memberitahu bahwa Carla hanya sendiri di rumah, sehingga pikiran mereka mulai diisi oleh niat buruk terhadap perempuan itu. To do some work yesterday, and all she had on was a pair of pants. 6 orang pria mabuk lantas menuju ke rumah Carla dan mengetuk pintunya seperti seorang tamu. Mereka langsung berbuat seenaknya sampai Carla tak berdaya ketika semua pria memperlakukannya dengan sangat keji. Mereka bergantian menyiksanya sampai Timmy sadar bahwa kelima pria sudah sangat keterlaluan. Detik itu juga dia mencoba menghentikannya, namun mereka terlanjur dikuasai oleh hawa nafsu. Bertepatan dengan itu, orang tua Carla mendadak pulang hingga menyaksikan putrinya dalam kondisi mengenaskan. Sontak saja ayahnya mengambil senapan untuk melawan, tapi Charles mendorongnya sampai peluru itu salah sasaran mengenai sang ibu. Bahkan Charles juga membunuh sang ayah sampai Timmy panik dan ingin melaporkan perbuatan mereka. Namun naas, ia juga tewas ketika Fletch berakhir menembaknya. Bingung cara menutupi kematian ini, Charles membuat bukti palsu bahwa Timmy lah pelakunya. Mereka meletakkan senapan di pangkuan ayah Carla, seolah beliau sedang melindungi keluarganya. Kemudian setelah memastikan menyimpan semua bukti, mereka pergi tanpa menyadari bahwa Carla masih tersadar. Ia pun segera memanggil polisi hingga jenazah orang tuanya langsung ditangani. Kasus ini dipegang oleh Sheriff Katz dan meninggalkan suatu kejanggalan mengenai letak senapan di tangan kanan, sementara dia sangat tahu bahwa ayah Carla merupakan orang yang kidal. Semenjak saat itu, hidup kelima pria tidak tenang karena mereka belum bisa melupakan insiden tersebut. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, hingga Fletch menengahi bahwa mereka telah berbuat dan harus bisa menutupinya bersama-sama.
Selama itu pula proses penyidikan tetap berjalan hingga Fletch mengetahui dari Sheriff Katz bahwa Carla masih hidup dan menjalani perawatan akibat trauma. Saat ini Carla memang tidak mau berbicara dengan siapapun, tapi mereka tahu bahwa suatu saat nanti Carla pasti akan membongkar semuanya. Namun alih-alih pergi keluar kota, Fletch ingin mereka tetap di sini dan bertingkah seolah tidak pernah terjadi apapun. Stick together on this, guys. Di hari selanjutnya, Sheriff Katz mulai mengunjungi rumah sakit untuk memaksa Carla memberikan kesaksian. Tetapi dokter belum mengizinkan karena Carla masih mengalami trauma hebat yang membuatnya menutup suara. Bersamaan dengan itu, pasien kamar sebelah yang merupakan korban pelecehan tiba-tiba menangis histeris sambil berkata akan membalas semua perbuatan pelaku. Hal itu membuat perasaan Carla terbakar dan diam-diam pergi ke bar milik Ray yang hampir tutup. Di sanalah dia memulai pembalasan dengan mengambil pistol milik Ray dan memaksa pria itu memandikan dirinya dengan alkohol. Lalu saat Ray memohon ampunan, Carla langsung melemparkan lilin hingga pria itu tewas terbakar. Hanya dalam waktu yang singkat, kebakaran bar tersebut menggegerkan warga sekitar. Fletch juga sudah mengetahuinya hingga mulai khawatir akan nasib mereka ke depannya. Dan seiring berjalannya waktu, kesehatan Carla juga sudah menunjukkan kemajuan. Ia pun meminta izin dokter untuk berkeliling sampai melihat Charles yang sedang menaiki sebuah speedboat. Saat itulah Charles tersihir dengan kecantikan Carla sampai ia lengah ketika Carla menusuknya. Bahkan perempuan itu melemparkan kail yang menembus dadanya dan membiarkan Charles terseret kapalnya sendiri. Malam harinya, mayat Charles ditemukan sangat tragis dan menjadikan kasus pembunuhan terbanyak pada minggu ini. Polisi tidak menemukan satupun jejak dari pelaku, namun Carla dijadikan tersangka utama karena tiba-tiba menghilang dan meninggalkan gambar timbangan yang berarti sebuah keadilan. Blind justice. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Fletch untuk mengompori warga agar mempersenjatai diri jika sewaktu-waktu menemukan Carla. Mereka pun mendemo ke kantor polisi sampai Katz mengusirnya karena kasus ini adalah tugas pihak berwajib. Beberapa saat setelah meninggalkan rumah sakit, Carla menyelinap ke pom bensin milik Sparkly ketika pria itu sedang membenarkan sebuah mobil. Lalu Carla menarik dongkraknya hingga Sparkly merasakan penderitaan yang sangat pedih sebelum tewas tertimpa badan mobil. Ia pun segera melarikan diri sampai polisi memergokinya dan menggerakkan semua unit untuk menghadangnya. Hal itu membuat Carla bersembunyi di hutan hingga hari pun menggelap dan polisi gagal menemukannya. Menuju ke sasaran berikutnya, Carla memberi kejutan di sebuah pabrik es tempat Ernie bekerja. Tak tanggung-tanggung dia melindasnya dengan sebuah truk, meskipun Ernie hanya mengalami luka di kakinya. Keduanya pun terlibat pertarungan di dalam pabrik sampai Ernie terdorong masuk ke mesin pemotong es. Keluar dari sana, Carla diburu oleh Fletch yang bergabung dengan sejumlah penduduk kota. Ia pun segera menuju ke rumahnya, memblokir semua pintu dan melarikan diri melalui lubang angin, tepat saat orang-orang tersulut amarah sampai membakar rumahnya. Disitulah Katz datang menanyakan apa yang terjadi di sini, sampai Fletch menjawabnya dengan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Namun meski sudah menutupi kebusukannya, Katz sangat sadar ada banyak hal janggal, sehingga dia menyindirnya untuk berhati-hati menjadi target selanjutnya. Di suatu malam ketika Fletch hampir menutup toko dagingnya, tiba-tiba Carla muncul menyerangnya dengan menggunakan pisau daging. Ia pun sangat terkejut karena mengira Carla telah tewas akibat insiden kebakaran. Namun ternyata wanita itu kembali muncul dan rela mempertaruhkan nyawa untuk melawannya. Setelah keduanya sama-sama bersimbah darah,
Carla menemukan senapan yang sangat mirip seperti senapan yang digunakan untuk membunuh keluarganya. Ia pun menggunakan senapan itu untuk menembak Fletch dan menuntaskan seluruh rasa sakit yang pantas dibayar dengan nyawa. Tak lama kemudian saat mayat Fletch ditemukan, Katz juga melihat gambar timbangan yang dilukis menggunakan bercak darah. Lalu ia mendapatkan telepon dari detektif Russo yang berkata bahwa pelaku penembakan suami Carla telah ditemukan dan mereka membutuhkan Carla untuk memberikan kepastian wajahnya. Disitulah Katz baru mengetahui hal itu, namun semua sudah terlambat karena kemungkinan Carla telah tewas, sementara penjahat itu hanya bisa ditahan dalam waktu 24 jam. 2 bulan setelahnya, tepatnya di kota New York, Carla masih hidup dan berhasil menemukan pelaku pembunuhan suaminya. Mula-mula dia mendekatinya, lalu berakhir menembaknya hingga semua dendamnya tuntas. Cerita ini sangat dekat dengan kehidupan di sekitar kita karena menjelaskan betapa sulitnya menjadi seorang wanita. Carla kehilangan suaminya, keluarga, dan menjadi korban kekerasan. Lalu ketika ia mencoba melapor, polisi justru menyepelekan laporannya. Disinilah Carla putus asa dan memilih jalan balas dendam. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.